yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Sama-sama bilang Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Sama-sama bilang sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Sama-sama bilang saya tidak bisa hidup tanpa Yesus. Saya tidak bisa hidup tanpa Berikan tepuk Yesus. tangan yang meriah buat Tuhan. Silahkan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Haleluya. Yesus itu baik. Amin. Puji Tuhan. Senang berjumpa saudara malam hari ini. Saya percaya malam ini malam yang baik. Amin. Bilang sama sebelah saudara, malam ini kamu akan pulang dengan mujizat. Bilang sama sebelah saudara, bukan cuma saya, kamu juga pulang dengan mujizat. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya senang ada di gereja yang megah ini, ya kan? Tapi dulu nggak begini, sampai driver saya nganter saya aja kaget. Wih, gerejanya kaget, kena COVID jadi bagus ini gereja, ya kan? Haleluya. Ada banyak gereja kena COVID mati, saudara. Tapi gereja ini kena COVID, wih jadi hebat. Untung ada COVID, kapan lagi ada COVID supaya gede lagi ini. Ini kalau ada COVID lagi ini jadi balai sidang, saudara. Haleluya. Cuman pertanyaan saya waktu gereja ini masih sederhana, lu pada di mana? Gak usah ketawa, lu pada di mana? Baru datang sekarang. Tapi sudahlah, gak usah nengok ke belakang. Yang penting sekarang kita cinta Tuhan. Amin. Terima kasih buat Pak Albert, hamba Tuhan yang luar biasa, ya kan? Yang dipercaya Tuhan, karena kalau bangun gedung seperti ini di tengah kota biasa. Tapi di tengah daerah seperti ini butuh iman yang 3 kali lipat, saudara. Tetapi gereja saudara terjadi karena kuasa Tuhan. Yang sudah katakan amin. Hari ini saya mau bicara tentang pemulihan dan mujizat. Nah, mujizat dan pemulihan. Sama-sama bilang sama saya, masih ada mujizat. Saya paling bingung kalau ada orang yang khotbah dan bilang mujizat sudah berlalu, kesembuhan sudah berlalu. Buat saya itu orang hebat, saudara. Segitu hebatnya sampai dia nggak butuh mujizat. Apapun yang orang mau ngomong, saya masih butuh mujizat. Siapa yang masih butuh mujizat? Bilang sama sebelah saudara, berarti lu masih normal. Loh, kita bangun pagi bisa tersenyum walaupun utang kita banyak, itu mujizat. Ini yang tepuk tangan yang banyak utang pasti. Iya kan? Lu bangun pagi masih bisa nyanyi. I will sing of the goodness of God. Padahal lu jomblo, itu mujizat. Iya kan? Bu, bangun pagi engkau masih bisa bilang semua baik. Padahal laki gak pulang, itu mujizat. Iya kan? Bangun pagi dan saudara bilang semua baik. Padahal istri cerewet, itu adalah mujizat. Bu, puji Tuhan masih ada satu ibu-ibu di tempat ini. Yang lain dia pikir dia bapak-bapak. Bu, kalau engkau bangun pagi dan bisa bilang sebab Tuhan baik, padahal mertua lu cerewet. Siapa di sini yang mertuanya cerewet? Nggak enak angkat tangan pendeta, dia ada di sebelah. Saya beri nama itu mujizat. Amin. Di akhir zaman saya nggak ngerti kalau kita bisa hidup tanpa mujizat. Karena kita bisa tersenyum karena mujizat. Kita bisa kuat karena mujizat. Kita bisa tenang ngadapin segala perkara karena Tuhan kita sumber segala mujizat. Amin. Sama-sama bilang Tuhan saya sumber segala mujizat. Kita tidak cari mujizat. Sama-sama bilang sama saya tidak cari mujizat. Yang saya cari adalah Yesus. Tapi izinkan saya menjelaskan buat saudara, Yesus kita sumber segala mujizat.
Buka Alkitab kita sama-sama. Ya kan? Mana dia? Klik. Nah itu dia. Kisah Rasul 3 ayat 19 sampai 21. Karena itu, sadarlah. Bilang sama sebelah saudara, oi sadar oi. Pak! Ini ibu-ibu semua. Pak! Sadar. Engkau perlu istrimu. Ada yang bilang amin lagi. Darah ya. Pak! Sadar. Engkau perlu istrimu. Tapi istri saya juga perlu saya. Siapa bapak-bapak yang duduk samping istrinya, tolong angkat tangan. Peluk istrinya. Tapi yakin ya itu istrinya ya. Jangan istri orang lu bawa ke gereja bikin kacau aja lu. Siapa yang suruh lepas? Astaga geli banget lu. Megang istrinya kayak megang pohon kaktus gitu. Jemaat GCC di Cijantung ini harus romantis. Lu yang muda-muda gak usah amin-amin apa lagi lu. Dapat aja belum, amin-amin. Ntar kalau dapat. Saya lagi ngomong laki bini nih. Ayo Pak, masih peluk istri kan? Haleluya. Bilang sama istrimu, sayang, aku perlu engkau. Bu, tolong jangan pingsan apa Bu? Ibu-ibu langsung, aku tak biasa. Aduh pendeta, kapan lagi KKR gini, besok boleh lagi. Saya senang nih khotbah di sini. Orangnya lucu-lucu. Ya kan? Saya paling gak tahan kalau khotbah. Terus gerejanya kayak itu, kayak apa tuh namanya? Orang-orangan sawah. Kalau saya pernah ke luar negeri kayak Madame Tussauds Museum. Museum patung lilin. Tapi kalau di sini jemaatnya seru nih. Pasti banyak masalah. Ya. Biasanya yang jemaatnya seru tuh jemaat yang banyak masalah. Kalau orang kaya kan biasanya gitu, kalau dia lagi dengerin khotbah dia pikir gue invest di mana ya? Habis ini makan di mana ya? Kalau gitu udahlah gue ketawa aja deh. Pak! Sadar engkau perlu istri. Bu! Sadarlah engkau perlu suami. Ya sekarang ini pendeta mau gajian soalnya. Dan semua kita sadar kita butuh Tuhan. Sama-sama bilang saya harus sadar. Saya perlu Tuhan. Orang yang sadar dia perlu Tuhan setiap pagi bangun pasti berdoa. Orang yang sadar dia perlu Tuhan, apapun yang terjadi dia hanya mau mendekat kepada Tuhan. Karena hanya dekat Tuhan dia tenang dan beroleh kepastian kemenangan. Yang saya katakan amin. Ayat ini bilang karena itu sadarlah. Sama-sama bilang saya harus sadar. Amin. Dan bertobatlah. Supaya apa? Dosamu dihapuskan agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Pak, Tuhan mau berikan waktu kelegaan. Bu, Tuhan mau berikan waktu kelegaan. Anak-anak muda, siannya suara jomblo tuh kayak suara tak berpengharapan gitu. Ya, adik-adik muda, mau diapain pun memang udah mentok. Ya, dikatakan Tuhan berikan waktu kelegaan. Saudara-saudara yang sedang menghadapi tantangan, Alkitab bilang
singa dan ular tedung akan kau langkahi, dan engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Jadi hidup Kristen bukan hidup yang lelah. Setan mau kita lelah, setan mau kita tertekan. Tapi orang yang sadar dan bertobat, dia sadar betul Tuhan adalah Allah yang merubah kutuk menjadi berkat. Tuhan merubah ratapan menjadi tari-tarian. Tuhan merubah air mata menjadi mata air kemenangan. Yang setuju katakan amin. Ini katakan apa? Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Angkat tangan kanan saudara, sama-sama bilang sama saya, waktu kelegaan sudah tiba. Saudara-saudara yang sedang merasa jenuh, saudara-saudara yang sedang merasa tertekan, saudara-saudara yang sedang merasa stres, saudara-saudara yang sedang merasa beban berat, saudara-saudara yang sedang merasa kapan persoalan saya selesai. Hari ini saya mau beritahu, kadangkala Tuhan tidak menyelesaikan langsung persoalan kita, tapi Tuhan beri kekuatan, beri iman, berikan keyakinan bahwa Dia memberikan kelegaan sehingga kita cakap menanggung segala perkara. Yang setuju katakan amin. Amin. Ini katakan apa? Dan yes, mengutus apa? Yesus. Kadangkala yang kita pikirkan kapan mujizat terjadi, tapi hari ini saya mau bilang, kadangkala Dia tidak mengutus mujizat, Dia mengutus Yesus. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang saya perlu Yesus. Kadangkala ada saudara yang bilang, aduh pendeta saya punya masalah berat sekali. Seandainya ada orang yang punya kenalan Kapolda, asal aja ada orang yang punya kenalan Kapolri, asal saja ada pengacara yang hebat, asal saja ada investor, ini persoalan saya beres. Hari ini saya mau bilang engkau hanya perlu Yesus. Karena mungkin menatap saya dan berkata, pendeta asal saja saya bisa bawa suami saya ke Jerman, asal saja saya bisa bawa istri saya ke Australia, asal saya bisa bawa anak saya ke Singapura, mungkin persoalan kesehatannya bisa selesai. Hari ini saya mau bilang, mungkin Tuhan gak beri dana untuk sudah pergi ke luar negeri, tapi Yesus itu cukup buat kita. Ada saudara-saudara yang mungkin berdiri di depan kaca dan bilang, seandainya hidung gua gak pesek kayak gini, mungkin gua gak diputusin kemarin. Bayangin ada orang datang ke saya, dia bilang gini, pendeta boleh doain saya enggak? Saya tanya kenapa? Gigi depan saya renggang. Saya bilang kenapa? Ya kalau gigi depan renggang, katanya uang tuh habis terus. Kita banyak utang. Saya bilang, terus doain supaya apa? Rapet. Pergi ke dokter gigi, men. Masa yang doain dalam nama Yesus rapet giginya? Ada orang yang bilang sama saya, pendeta boleh tolong doain gak? Istri saya toiletnya di bawah bibir kanan. Saya bilang kenapa? Ya itu artinya katanya cerewet. Nah, tanya sama lalatnya kenapa dia berak di situ. Loh, masa kan nama juga tai lalat kan? Masa datangnya ke pendeta? Ya tanya sama lalatnya dong. Masa saya mesti doa dalam nama Yesus, tai lalat dari bibir kanan pindah bibir kiri? Ah iya, aneh-aneh aja. Yang saya butuhkan bukan tai lalat pindah, yang saya butuhkan Yesus yang sanggup lakukan segala perkara. Yang setuju katakan amin. Makanya Alkitab bilang agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus apa? Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai apa? Kristus, atau sebagai yang diurapi. Ayat 21 bilang Kristus itu, Kristus yang mampu lakukan segala perkara, dia memang harus tinggal di sorga sampai waktu apa? Pemulihan. Berarti waktu Yesus ada di sorga, dia mengutus Roh Kudusnya. Ini adalah waktu apa? Sama-sama bilang sama saya pemulihan. Sama-sama bilang sama saya pemulihan. Bilang sama sebelah saudara, sabar dikit. Ini waktu pemulihan. Amin.
Sama seperti saudara lagi bilang sama istri saudara, tolong bikinin nasi goreng dong di pagi ini untuk saya sarapan. Sementara istri saudara lagi sibuk, saudara jangan paksa, mana nasi goreng gua. Ini adalah waktu Tuhan sedang mempersiapkan, Tuhan sedang memulihkan. Kalau Tuhan sedang memulihkan, dia sedang siapkan sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Yang saja katakan, yeah. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan apa? Segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Artinya apa? Kalau Tuhan firmankan pasti jadi. Sama-sama bilang sama saya, kalau Tuhan yang ngomong pasti beres. Sama-sama bilang kalau Tuhan yang ngomong pasti beres. Siapa yang percaya sama saya kalau Tuhan yang ngomong pasti beres? Amin. Bilang sama saudara, wah parah lu kalau gak percaya. Kenapa saudara stres? Kenapa saudara bingung? Kenapa saudara panik? Karena saudara tahu Tuhan ngomong tapi saudara nggak percaya. Bagi saya kalau Tuhan ngomong semua pasti beres. Sama-sama bilang sama saya kalau Tuhan yang ngomong semua pasti beres. Bilang sama sebelah saudara kalau lu yang ngomong tambah kacau. Betul? Kalau orang yang ngomong itu enggak ini kan ya ada gue ini. Maaf, mertua-mertua yang saya sayang dalam kasih Kristus. Tapi kalau mertua ngomong belum tentu semuanya beres. Ada ibu-ibu yang lihat saya gini. Mungkin dalam hatinya untung mertua gue ikut kena di hari ini. Menantu-menantu saya sayang saudara tapi sorry untuk ngomong. Kalau menantu ngomong belum tentu beres. Ipar-ipar yang saya kasih dalam kasih Kristus. Kalau ipar ngomong belum tentu beres. Kadang-kala tambah kah? Adik-adik muda lu jangan gampang terpengaruh sama orang. Orang kadang-kala berjanji. Belum tentu beres. Sama ada anak muda lagi bawa mobil. Di tempat parkir. Tukang parkirnya bilang, maju mbak, maju. Dia buka kaca. Kalau nggak dihargai percuma maju, saya mundur aja. Bayangin di tempat parkir aja curhat. Ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau manusia ngomong belum tentu beres. Tapi kalau Tuhan yang ngomong pasti beres. Sama-sama bilang sama saya kalau Tuhan yang ngomong. Semua pasti beres. Makanya ayat ini bilang Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang apa? Difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Klik. Aha. Saya simpulkan begini. Pada prinsipnya Allah menjadikan indah. Siapa yang percaya Tuhan menjadikan segalanya indah? Yang setuju sama saya katakan Tuhan menjadikan segala sesuatunya indah. Tapi setan gak senang lihat saudara bahagia. Jadi kalau ada orang yang gak senang lihat saudara bahagia, dia kerasukan. Enak ya ngomongnya gitu ya, puas gitu. Ada orang yang gak senang lihat gua bahagia, ya dia kerasukan setan. Kita hidup di zaman yang orang dunia menyebutnya post-truth. Apa itu post-truth? Post-truth saya menyebutnya kebenaran aneh. Apa itu kebenaran aneh? Kebenaran anehnya adalah orang sekarang susah lihat orang senang, senang lihat orang. Kalau saudara di kampus saudara adalah wanita tercantik yang dikagumi oleh banyak orang, baik dosen maupun mahasiswa. Semua orang pasti akan ngomongin saudara. Dia sih memang cantik. Gue tahu dia pintar. Tapi gue udah pelajarin ya. Perek dia. Bisa dibawa om-om. Najis. Kalau saudara pria yang paling hebat di kampus saudara. Pemain basket yang dikagumi orang. Dan pintar di sekolah.
lalu ketua senat mahasiswa. Pokoknya keren deh gitu. Naiknya Porsche. Cuman bannya gak ada. Cuman naik aja gak dijalanin ya. Naiknya Porsche ke kampus. Semua orang langsung bilang, lu kenal dia? Iya. Tahu gak dia? Homo. Ya, ya. Kalau saudara di kantor saudara orang yang paling dikagumi orang, ada yang ngomong. Lo tahu nggak kenapa orang pada suka sama dia? Main dukun kalau menurut gue. Iya, kalau laki-laki ngeliat dia kayak. Jadi kita hidup di zaman yang saya sebut post-truth atau kebenaran aneh. Yesus ajarkan, tertawalah bersama dengan orang tertawa, menangislah bersama dengan orang menangis. Kalau ada orang susah, kita harus ikut susah dan berusaha untuk membantunya. Orang sekarang lihat orang susah diketawain, kalau perlu disumpahin. Makanya sebagai hamba Allah saya mau bilang jangan ada anak Tuhan yang curhat di medsos. Medsos bukan tempat curhat, medsos tempat kita memberitakan kebenaran Tuhan. Buat apa saudara curhat? Hidup ini berat, tidak ada gunanya. Ya Tuhan, bawalah aku pergi. Emang sudah pikir orang mikirin? Saya kasih tahu ya, zaman sekarang ngurus BPJS susah. Betul nggak? Ngurus KTP susah, ngurus pajak susah, ngurus perpanjangan SIM susah. Yang mudah hari-hari ini ngurusin orang. Betul nggak? Ngurusin BPJS seminggu belum tentu selesai. Ngurusin pajak mundar-mandir nggak selesai-selesai. Ada juga kurang ini. Ngurusin paspor sama, ngantrinya gak karu-karuan. Ngurusin orang, menit ini langsung selesai. Udah tahu belum? Gak usah ketawa, lu salah satunya kan? Pelaku sama korban kumpul di sini semua. Kalau kita normal, kalau kita apa? Kalau kita tanya sama sebelah lu normal gak? Kalau kita normal, orang senang, kita ikut senang. Setuju? Lu iya dong. Kalau orang tuh senang minimal dia gak minta duit, gak minjem duit dari kita. Kan kalau teman kita susah kita juga gak enak. Betul gak? Ketemu kita cuma nangis. Udah gak kuat hidup. Udah gak tahan. Sampai selalu bingung. Ya udah lu mati aja. Itu gue takut. Makanya saya pakai istilah gini. Pada prinsipnya Allah menjadikan semuanya indah. Kenapa Tuhan membangun pernikahan? Tuhan membangun pernikahan karena Tuhan melihat Adam kesepian. Lalu kalimat Tuhan apa? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Aku akan memberikan bagi dia apa? Penuh. Bu, semenjak suami ibu menikah sama ibu, hidupnya lebih bahagia enggak? Ini gak usah ketawa-ketawa begitu. Orang tanya bener kok. Bu, ada PR. KKR ada PR segala. Ada. Emang KKR cuman kumpul-kumpul ribut, enak aja. Bu, ada PR.
Sebelum tidur nanti malam, ibu tanya sama suami ketika sudah sama-sama di tempat tidur, mudah-mudahan di tempat tidur yang sama. Ibu tanya sama suami ibu, sayang, setelah kamu menikah sama aku, hidup kamu lebih bahagia enggak? Kalau suami tiba-tiba peluk engkau dan berkata, sayang, you are everything for me. Enggak, itu baru contoh saja, enggak usah terlalu baper gitu. Saya cuma bilang kalau itu terjadi, berarti suamimu betul-betul mencintai dengan tulus. Tapi kalau tiba-tiba suamimu bilang, udahlah tidur aja aneh-aneh ya. Itu artinya dia bersyukur karena akhirnya engkau sadar engkau menjadi sumber masalah. Ada ibu-ibu yang dalam hatinya gini, mendingan gua gak nanya. Pak, dengan engkau menikah dengan istrimu, hidupnya lebih berarti gak Pak? Oh iya pendeta, dulu dia pakainya cuma karet gelang, sekarang udah pakai emas berlian. Tuhan mau hidup kita indah. Tuhan mau menjadikan semuanya dahsyat. Tapi setan gak suka lihat hidupmu bahagia. Saya mau difoto ya. Jadi, saudara-saudara, yang Tuhan kehendaki. Udah, jangan banyak-banyak foto gua. Saya kadang-kadang foto yang jelek-jelek lagi. Makanya saya sekarang sadar kamera, kalau ada yang mau foto jadi. Maksud Tuhan berbicara buat kita sekali. Udah. Pindah, jangan di sini lagi. Gue suka salah tingkah kalau lihat ada kamera. Habis saya dikirimin orang foto gitu. Kan saya jadi gak seru saudara. Saya ulangi sekali lagi. Jadi pada dasarnya Tuhan mau hidup kita indah. Sama-sama bilang Tuhan mau kita indah. Sama-sama bilang Tuhan mau hidup saya indah. Tapi setan gak suka lihat hidup saya indah. Karena kita ini mantannya dia. Iya kan, sebelum kita dekat sama Tuhan, kita ngebohong, kita curang, kita menghalalkan segala cara, kita emosional. Jadi tadinya kita ini mantan. Jujur ya, saya lebih senang lihat mantan saudara lebih bahagia tanpa saudara, atau lihat mantan saudara menderita tanpa saudara. Omong kosong loh. Coba mantan saudara tulis di ini. Tulis di medsosnya. Untung saja gua gak sama dia lagi. Sekarang hidupku lebih bahagia. Lihat pisau. Jadi iblis gregetan. Karena pada dasarnya iblis kangen sama saudara. Bilang sama sebelah saudara, ada yang kangenin. Nanti sampai rumah, bilang sama orang rumah yang gak ke gereja. Ada yang kangenin lu. Nanti kan dia bilang, siapa? Pak Albert ya? Siapa? Gilbert ya? Setan. Iblis mau buat hidupmu kembali menderita. Iblis mau buat hidup saudara kecewa. Sampai saudara merasa kok saya ikut Tuhan cuma begini-begini aja ya. Kok saya ikut pelayanan begini-begini aja ya. Kok saya udah doa puasa kok begini-begini aja ya. Kok saya udah korbankan segala-galanya buat Yesus. Kok hidup saya begini-begini. Supaya kembali kepada apa? Cinta lamamu.
Makanya Alkitab bilang iblis menyamar sebagai malaikat terang. Tapi Alkitab bilang lawan iblis, maka iblis akan lari. Kalau iblis menyerang, lawan. Kalau iblis menyerang, kalau iblis menyerang, kalau iblis menyerang, lawan. Iblis menyerang lewat apa? Pikiran. Kayaknya saya salah kawin nih. Kenapa suami saya kasar? Suami saya pelit. Suami saya egois. Hidup lagi. Kok beban saya tambah berat ya? Kok saya menghadapi tantangan yang makin berat? Hari ini saya mau beritahu ketika kau menghadapi tantangan yang makin berat. Karena Tuhan persiapkan sesuatu yang dahsyat untuk kau nikmati dalam kemuliaan-Nya. Sama-sama bilang saya harus maju. Sama-sama bilang saya harus maju. Sama-sama bilang saya harus maju. Kalau iblis menyerang, kalau iblis menyerang, kalau iblis menyerang, roh di dalam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Yang setuju katakan amin. Makanya saya simpulkan pada prinsipnya Allah menjadikan indah. Setan coba menghancurkannya. Namun my God, Allah saya adalah Allah pemulihan. Sama-sama bilang sama saya restorasi. Apa saja yang sudah rusak Allah saya ahli untuk membereskannya. Saudara boleh menatap saya dan berkata rumah tangga saya rusak pendeta. Saudara menatap saya dan bilang hidup saya rusak pendeta. Saudara menatap saya dan bilang keuangan saya rusak pendeta. Saudara menatap saya dan bilang kata dokter keadaan ginjal saya sudah rusak pendeta. Apa saja yang rusak Yesus ahli menyelesaikannya. He is God of restoration. Sama-sama bilang sama saya Allah yang memulihkan. Iblis senang ketika kita merasa rusak, merasa hancur, merasa gak berdaya. Iblis mengintimidasi dan berkata there is no hope. But my God is God of hope. Allah saya adalah Allah pengharapan. Apa saja yang kita bawa dalam keadaan hancur, Dia pulihkan dengan caranya yang ajaib dan luar biasa. Yang setuju katakan amin. Wanita pendarahan 12 tahun pendarahan, tidak ada jalan keluar karena semua orang akan berkata dia seorang wanita najis. Dia tidak boleh mendekat kepada orang, gak tahu kenapa tiba-tiba dia masuk di perkumpulan itu. Tetapi dia berkata asalku jamah jubahnya aku sembuh. Dan sekali lagi saya mau ingatkan buat saudara, Allah saya tidak pernah gagal menepati janjinya. Tidak ada yang terlalu rusak sampai Dia tidak bisa perbaiki. Tidak ada yang terlalu hancur sampai Dia tidak bisa pulihkan. Tidak ada yang terlalu kacau sampai Dia tidak bisa bereskan. Karena Dia Allah yang memulihkan dengan caranya yang dahsyat dan luar biasa. Sama-sama bilang saya pasti dipulihkan. Saya nggak mau tahu keadaan rumah tanggamu, saya nggak mau tahu keadaan ekonomimu, saya nggak mau tahu keadaan penyakitmu, tapi yang saya tahu Yesus ahli membereskan segala sesuatu dalam kemuliaan. Yang setuju katakan amin. Saya pelajari Allah merencanakan pemulihan yang sempurna melalui apa? Mujizat. Apa itu mujizat? Mujizat adalah sesuatu yang buat saya susah tapi buat Tuhan mudah. Itulah mujizat. Amin. Waktu Petrus dan murid-murid Yesus sedang berhadapan dengan angin sakal di Danau Galilea, buat mereka susah untuk membereskan angin ini. Petrus dengan segala pengalamannya berusaha melakukan sesuatu untuk membuat persoalan ini bisa selesai. Tapi dia ada pada kesimpulan we will perish, kita akan binasa. Dia bangunkan Yesus dan dia bilang, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Saudaraku, apa saja yang rusak, apa saja yang kacau, apa saja yang tidak beraturan, Yesus dapat menyelesaikannya. Alkitab tidak berkata maka kemudian Yesus bangun dan berkata kepada Petrus, ya ampun Petrus, kenapa sekarang baru bangunin, ini udah kacau. Dalam hidup saya punya satu kesimpulan. Buat Yesus tidak pernah ada kata terlambat. Tahun 70-an ada lagu terlambat sudah kau datang padaku.
Ya kan? Orang sekarang kadang-kadang bilang, wah terlambat. Dokter bisa bilang terlambat. Kansernya sudah menyebar. Terlambat, ini udah stadium 4. Terlambat, jantungnya udah bocor. Terlambat, ginjalnya sudah parah. Buat Yesus tidak ada kata terlambat. Pernah gak saudara ketemu orang yang bilang, waduh, kalau belum separah ini sih mungkin gue bisa tolong. Betul? Ini udah bunga berbunga, bunga berbunga. There is no hope anymore. Petrus sudah nangis dan bilang, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Kita bacanya sekarang santai. But if we were on the same boat, kalau kita ada di perahu yang sama, itu jantung udah turun sampai pusar, naik lagi. Tiba-tiba Yesus berdiri. He doesn't care. Dia gak peduli badai yang mengamuk. Tiba-tiba dia bilang, diam, tenanglah. Alkitab berkata, danau itu diam dan teduh sekali. Pertanyaan saya, kira-kira apa yang ada dalam pikiran Petrus? Saya yakin ini yang ada dalam pikiran Petrus. Kenapa gak dari tadi gue bangunin dia ya? Betul? Kadangkala, after we tried everything, setelah kita coba semuanya, baru kita datang berlutut sama Tuhan dan bilang, God, I don't know what to do. Tuhan, saya udah gak tahu lagi mesti buat apa. Dan saya mau bilang, Yesus gak pernah panik dan berkata, anakku terlambat kau datang. Tapi saya mau bilang, Yesus ulurkan tangannya pemulihan. Dia nyatakan melalui mujizat kuasanya yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, yang buat saya susah. Sama-sama bilang sama saya, yang buat saya susah. Buat Tuhan itu mudah. Makanya anak Tuhan jangan panik. Anak Tuhan berlutut di kaki Tuhan dan percaya bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Yang setuju katakan amin. Nah selanjutnya saya pelajari begini, klik. Aha. Siapa yang bisa dipulihkan dan mengalami mujizatnya? Ada banyak orang yang bilang, I've tried, I pray, saya udah coba pendeta, saya udah doa. Tapi kenapa kelihatannya there is still no hope for me? Kenapa tetap gak ada jalan keluar? Nah saya coba pelajari. Ada 4 langkah yang saya pelajari yang bisa dipulihkan dan mengalami mujizat. Dan doa saya, setiap saudara malam ini pulang dengan mujizat dan pemulihan Tuhan. Sama-sama bilang, saya pasti dipulihkan. Karena mujizatnya sempurna. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang pertama, yang bisa dipulihkan dan mengalami mujizatnya adalah seorang yang sadar kerusakannya. Dan kebutuhannya akan mujizat. Makanya Alkitab bilang sadar. Kadang-kala ada banyak orang datang tanpa kesadaran. Ya Tuhan, kalau Tuhan mau tolong, tolonglah. Pokoknya aku percaya, amin. Tapi saudara, gue yang kekasih dalam Tuhan. Ada orang kusta datang kepada Yesus. Dan orang kusta punya 2 masalah. Yang pertama, penyakitnya tidak bisa disembuhkan. Dan yang kedua, dia adalah orang yang dibuang dari komunitasnya. Dia gak boleh kumpul bersama orang banyak. Dan kalau dia harus kumpul atau dia harus ada di antara orang banyak, rambutnya harus terurai. Dan dia harus berteriak, najis, najis, najis. Sehingga orang ini bukan hanya secara fisik dia bermasalah, tapi secara psikis dia bermasalah. Dan waktu dia lihat aman situasinya, dia datang pada Yesus. Dia sadar there is no hope for him. Lalu dia bilang, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Wow!
Ini yang saya bilang, dia sadar betul buat dia gak ada jalan sama sekali. Tapi hanya Yesus yang bisa menolongnya. Alkitab saya bilang Bartimeus. Siapa Bartimeus? Pengemis yang buta. Kalau dia konglomerat yang buta, mungkin agak lumayan. Tapi karena dia pengemis buta, lalu dia teriak, Jesus, Son of David, have mercy on me. Yesus anak Daud, berbelas kasihanlah kepadaku. Murid-murid Yesus suruh diam. Kenapa suruh diam? Karena dia pengemis, dia orang susah. Petrus bilang sama Matius, man. Dia kan Matius kan. Man. Suruh diam. Ini yang kayak begini ditolong juga minta ongkos. Iya kan? Petrus kan juga mikir kalau yang kayak gini disembuhkan. Pas udah selesai sembuh dia bilang, Om, boleh ongkos pulang? Kita tinggal Grogol Om, jauh Om. 2 kali angkot Om. Ya, coba kalau dia orang kaya. Nggak mungkin disuruh. Nggak mungkin disuruh diam. Petrus bilang sama Matius, Mat, kita gendong Mat. Kalau sembuh nih PK-nya lumayan nih Mat. Orang banyak suruh dia diam. He doesn't care. Dia berteriak lebih keras lagi. Yesus anak Daud, berbelas kasihanlah kepadaku. Dia sadar kerusakannya. Dia sadar dia butuh mujizat. Saudaraku, bukan KKR ini yang bisa menolong saudara. Bukan pendeta yang bisa tolong saudara. Bukan doa para kaunselor yang bisa tolong saudara. Tapi keyakinan, saya betul-betul rusak, saya gak ada jalan keluar. Tapi Yesus saya sanggup memulihkan segala sesuatu, maka terjadi dalam anugerahnya. Amin. Yang kedua saya coba pelajari. Siapa yang bisa dipulihkan dan mengalami mujizat? Seorang yang percaya akan kesempurnaan kuasanya yang tidak terbatas. Sama-sama bilang, Yesus saya tidak terbatas. Yang membatasi Yesus bukan setan. Jangan bilang sama saya, wah ini setan ganggu rumah tangga saya, pendeta, sampai suami saya kabur. Setannya bilang, bukan gue yang bikin laki lo kabur, bacot lu. Ada bapak-bapak datang ke saya lalu bilang, pendeta, istri saya diserang setan pendeta. Dia punya laki-laki lain. Tapi karena ini jemaat, waktu saya panggil istrinya, dia bilang, siapa yang tahan tinggal sama laki-laki yang kasar kayak begitu? Dan saya ketawa-ketawa dalam hati saya, oh ini. Suami lagi bilang, setan-setan yang mengganggu istri saya, aku tolak keluar. Setannya bilang, lu yang kasar bodoh. Yang membatasi kuasa Tuhan bukan setan. Sama-sama bilang sama saya, setan tidak pernah bisa membatasi kuasa Tuhan. Yang membatasi kuasa Tuhan adalah keraguanmu sendiri. Yang membatasi kuasa Tuhan adalah pikiran negatif saudara. Kayaknya saya gak bisa ketolong. Ya tapi kan saya juga belum terlalu sungguh-sungguh. Tapi kan saya begini, Iblis bekerja dengan intimidasi. Tapi sampai hari ini saya tetap percaya sesuai dengan iman kita jadi pada kita. Sama-sama bilang, kuasa Yesus saya tidak terbatas. Satu kali Yesus datang karena diundang oleh keluarga Lazarus. Keluarga ini, Maria, Marta, undang Yesus dengan kalimat yang sangat menyentuh. Sahabat yang kau kasihi yakni Lazarus. Dia tidak bilang adik kami. Dia pakai kalimat yang sangat menyentuh dan memojokkan Yesus. Dia bilang sahabat yang kau kasihi yakni Lazarus sakit dan hampir mati. Dengan lain kata dia mau bilang please come as soon as possible. Tapi ayat ini bilang Yesus sengaja tinggal 3 hari. Hari keempat baru Yesus datang. Di mana Lazarus? In the tomb. Udah dalam kuburan. Waktu Yesus datang,
Maria dan Marta bilang, you are just too late. Mereka menyesali keadaan mereka, kecewa. Salah satu yang bisa menghambat mujizat adalah kecewa. Wah, kok Tuhan gak tolong? Oh, kok Tuhan begini? Kok Tuhan begini? Boleh gak usah koreksi Tuhan, Tuhan selalu benar. Yang setuju sama saya bilang Tuhan selalu benar. Tuhan gak salah ketika engkau menikah dengan suami yang kasar. Lu yang pilih sendiri. Tuhan gak salah ketika engkau punya mertua yang mungkin menjajah hidup saudara. Tuhan gak salah ketika engkau ditipu oleh orang. Tuhan, kenapa saya ditipu orang? Malaikat bilang yang tipu bukan gue. Lu yang on kadangkala. Ya. Kita kadangkala terlalu sering nyalakan Tuhan. Yang setuju sama saya katakan Tuhan tidak pernah salah. Salah mungkin kecewa menatap saya dan bilang, jadi kalau Tuhan gak pernah salah, terus saya yang salah. Sekarang yang saudara mau cari siapa yang salah atau saudara mau cari jalan keluar? Sama-sama bilang saya tidak perlu tahu siapa yang salah. Tapi yang saya tahu selalu ada jalan keluar di dalam Kristus. Yang setuju katakan amin. Aman. Sama-sama bilang yang pasti ada jalan keluar. Seandainya kau datang tepat pada waktunya, saudara kami tidak akan mati, kata Maria dan Marta. Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Mereka bilang, ya kami percaya. Tapi nanti, Yesus bilang, ini kayak gini gak ada gunanya debat sama orang kayak gini. Yesus jalan di kuburan. Pergi ke kuburan lalu Yesus panggil. Lazarus keluar. Yang buat kita susah, buat Tuhan itu mudah. Amin. Sama-sama bilang masih ada mujizat. Yang buat saya susah, buat Tuhan sangat mudah. Berikan tepuk tangan yang meriah. Jangan bilang sama saya, setan menghalangi saya untuk menerima mujizat. Kekhawatiran saudara, pikiran negatif saudara, asumsi-asumsi yang berada dalam pikiran saudara, itu yang menghambat mujizat. Mulai hari ini berdiri tegak dan bilang, pokoknya saya percaya. Rumah tangga saya dipulihkan, hidup saya diberkati, penyakit saya disembuhkan. Apa yang mustahil buat dunia, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, siapa yang bisa dipulihkan? Seorang yang mau diatur dan dituntun untuk masuk dalam perubahan. Sama-sama bilang sama saya, mau diatur. Buat Tuhan yang susah bukanlah mengerjakan mujizat. Sama-sama bilang sama saya, mujizat itu mudah. Lazarus yang sudah mati, secara kedokteran, secara kesehatan, secara apapun, gak ada jalan keluarnya lagi. Ini bukan hanya koma, ini udah titik. Jelas? Tapi Yesus hanya dengan sepatah kata, Lazarus keluar. Kenapa dia harus bilang Lazarus keluar? Karena kalau dia bilang keluar, semua balumpah. Ya kan? Pocong-pocong semua keluar. Jadi ada pameran festival pocong. Yesus masuk pintu kota Nain. Keluar dari kota Nain ada seorang wanita menangis. Kenapa dia menangis? Karena anak laki-laki satu-satunya mati. Berarti ibu ini adalah ibu yang kemudian disebut sebagai pembawa sial. Suaminya mati dan sekarang anaknya mati. Karena itu dia harus keluar dari kota itu. Yesus tahu penderitaan ibu ini. Yesus bilang, ibu jangan menangis. Bu, kalau itu masalahmu, engkau janda dari anak laki-laki satu-satunya tiba-tiba juga mati. Tiba-tiba ada orang bilang ibu jangan menangis. Enggak, ibu damprat aja udah mujizat. Apalagi kalau ibu dari Sumatera Utara. Habislah laki-laki itu. Langsung ibu berkata, si babami.
Yang artinya sekali di udara tetap di udara. Unang songoni tuau. Ibu akan marah sekali dan bilang, apa pula kau ini tidak mengerti apa-apa. Anak muda kemarin sore, anak ingusan, kau datang, anakku mati dan kau bilang tak usah menangis. Apa pula kau ini? Dari negara mana kau datang? Bolis kau. Tapi itu saya senangnya sama orang Batak. Orang Batak semarah apapun. Enggak kayak orang Jawa. Orang Jawa itu halus. Ojo ngono mas. Tapi orang Jawa kalau marah bisa kasar. Wasuk we. Galak betul. Bener. Saya kalau dengar orang Jawa kadang-kadang kan manis gitu kan. Lembut. Tapi kalau marah. Masuk we. Orang Batak itu kalau menginjil aja. Kita kadang-kadang nggak tahu dia lagi menginjil atau marah, ya kan? Orang Batak emang begitu. Tapi kalau dia marah, nggak pernah dia marah sama orang. Babi, anjing nggak pernah. Itu makanan. Itu makanan. Itu makanan. Sama aja Jawa bilang sayur lodeh kamu, tempe bacem gitu kan? Iya kan? Makanya nggak pernah, iya kan? Semarah-marahnya orang Batak saya dengar selalu cuma ngomong ini, keong kau. Maksudnya apa? Cuma keong. Jadi sudah bisa bayangin ibu ini udah stres berat anaknya mati, Yesus datang dan bilang, ibu jangan menangis. Ibu ini diem. Pasti nangisnya tambah parah. Tiba-tiba Yesus sentuh pengusung mayat. Yesus bilang letakkan. Pengusung mayat ini pasti berusaha menjelaskan. Mati. Yesus bilang letakkan. Dia pikir orang dari planet mana nih. Waktu diletakkan tiba-tiba Yesus bilang, anak muda, aku berkata kepadamu bangkitlah. Semua orang bilang mati. Tiba-tiba anak muda itu bangkit. Yang pertama semua pasti lari. Betul nggak? Iya kan? Lari dulu. Baru dari jauh lihat. Coba aja kan. Orang Yahudi kan dipocong. Orang Yahudi kan dipocong. Saudara pernah lihat nggak? Pocong tiba-tiba bangkit. Sekuat-kuat iman apapun, saudara langsung dalam nama Yesus. Dalam. Ngerti nggak maksud saya? Kabur dulu. Tiba-tiba waktu Yesus buka ikatannya, dia serahkan kembali ke ibunya. Ibunya juga masih ragu. Mungkin dicubit-cubit, nak bener kamu nak. Nak. Mas sakit. Jangan batasi kuasa Allah. Dia Allah yang tidak terbatas. Jangan pernah bilang masalahku terlalu besar Tuhan. Tapi bilang sama masalah, aku punya Tuhan yang terlalu besar yang sanggup lakukan segala perkara. Tetapi pertanyaannya kita mau diatur nggak sama Tuhan? Yang susah buat Tuhan bukan mengerjakan mujizat. Yang susah ngatur kepala batu saudara. Keegoisan saudara. Kearoganan saudara. Kesombongan saudara. Merasa yang paling benar dan gak pernah salah. Semua orang yang salah. Boleh gak hari ini saya ingatkan. Kita harus jadi pribadi yang mau diatur oleh Tuhan. Sama-sama bilang saya harus bisa diatur. Waktu kita mau diatur, Tuhan bawa kita pada pengalaman perubahan yang luar biasa bagi kerajaannya. Sama-sama bilang bukan mujizat yang susah. Sama-sama bilang bukan mujizat yang susah. Ngatur hidup saya yang susah. Pak, istrimu bisa diatur Pak? Mantap.
diam itu lebih baik daripada salah. Bu, suamimu bisa diatur? Adik-adik muda, kalau lu masih belum bisa diatur, jangan cari pacar. Piara ikan koi aja. Ya. Selama lu masih liar, masih kepala batu, kalau lu punya pacar, lu jajah anak orang. Mendingan ikan koi aja. Ikan koi 2 minggu gak dikasih makan gak mati. Iya kan? Tapi kalau sama pacaran ngambek lah, inilah kepala batu lah, aduh nyusahin anak orang. Makanya saya mau kasih tahu yang muda-muda ini, lebih mending dapatnya agak lambat, tapi sekali dapat yang dari Tuhan. Haleluya. Ini yang teprok-teprok pasti belum dapat pasangan teman hidup. Lebih baik dapatnya lambat tapi sekali dapat yang dari Tuhan. Pak gak usah bilang amin juga Pak. Maksudnya Bapak kan udah dapat kan. Ya udah nikmatin aja lah. Apa yang terjadi terjadilah ya kan. Daripada cepet-cepet pacaran putus ganti kayak piala bergilir gak jelas. Bangsa Israel kenapa 40 tahun di padang belantara? Bukan Tuhan gak bisa membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Tiap hari ada mana, Tuhan pelihara, Tuhan jaga mereka. Yang sulit adalah ngatur mereka. Setiap kali ada masalah mereka berteriak, apa kurang kuburan di Mesir? Sampai kami dibiarkan mati di padang belantara ini, kami mau kembali. Persoalannya, mereka sudah keluar dari Mesir, tapi Mesir belum keluar dari pikiran mereka. Saya berdoa, engkau adalah orang-orang yang hebat. Engkau adalah orang-orang yang disayang Tuhan. Tapi pastikan kau mau diatur oleh Tuhan. Yesus angkat cawan dan bilang, Bapa, biar bukan kehendakku yang jadi. Saya doa biar hari ini setiap saudara berkata, Tuhan, biar bukan apa yang saya mau yang terjadi. Tapi apa yang Tuhan mau yang terjadi dalam hidup saya. Berikan tepuk tangan. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Siapa yang bisa dipulihkan dan mengalami mujizat? Seorang yang mentalnya adalah pahlawan dan bukan pengkhianat. Sehingga tidak mudah menyerah dan putus asa. Sama-sama bilang, saya bukan pengkhianat. Pengkhianat dan pahlawan sama-sama orang yang maju berperang. Tapi bedanya pengkhianat kalau kepepet, mundur. Pengkhianat kalau kepepet, dia cari jalan selamat sendiri. Tetapi pahlawan dia bertahan sampai akhir. Alkitab bilang orang yang bertahan sampai kesudahannya itu yang pasti akan memperoleh selamatnya. Kalau di tengah masalah kau berkata saya udah gak kuat. Saya minta cerai aja pendeta, saya beri nama kau pengkhianat. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, kok pendeta tega ya? Pendeta mungkin gak tahu masalah saya, kok gampang sekali pendeta bilang pengkhianat. Suami saya atau istri saya itu sangat menyakitkan saya. Tapi saya mau bilang, roh yang di dalam saudara lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Ketika engkau ada masalah rumah tangga, engkau pergi ke perempuan lain. Sambil berkata, ya habis gimana pendeta, saya juga manusia pendeta, saya juga masih ada perasaannya. Sorry, saya beri nama engkau pengkhianat. Adik-adik muda yang lari ke narkoba, lari ke seks bebas, sorry untuk saya bilang. Buat saya engkau adalah pengkhianat. Mungkin kau berteriak sama saya, pendeta. Pendeta gak tahu saya berasal dari keluarga yang broken home. Saya gak tahan di rumah tangga yang seperti itu. Tapi kau punya Tuhan yang hebat kan. Yang senantiasa buka tangan dan berkata, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Hari ini sebagai hamba Allah saya mau bilang, kita bukan pengkhianat. Sama-sama bilang, saya bukan pengkhianat. Saya anak Tuhan. Roh di dalam saya lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran